Teman-teman pernah mikir gak sih, kalau resolusi awal tahun itu gak guna sama sekali? Setiap tahun baru, banyak orang membuat daftar harapan. Mereka berjanji pada diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Misalnya, makan lebih sehat, rajin menabung, berhenti merokok, atau bahkan belajar hal baru. Semua mereka merasa senang dan bersemangat, seolah-olah ada garis ajaib yang memisahkan tahun lama dengan tahun baru, yang penuh dengan kemungkinan. Kita seperti menulis surat untuk versi diri kita yang lebih baik, lebih rajin, lebih sehat, dan lebih hebat. Kita membayangkan nanti di bulan Juni tubuh kita menjadi sehat, punya banyak uang, atau bisa berbicara bahasa asing dengan lancar. Tapi saat Januari berlalu, semangat itu sering mulai pudar. Udara pagi terasa dingin untuk berolahraga, kerjaan menumpuk menjadi lebih penting daripada belajar hal baru. Dan kebiasaan lama seperti merokok diam-diam kembali. Satu persatu janji itu mulai terlupakan. Menjelang Februari, kita sudah tidak membicarakan hal resolusi tahun baru. Harapan itu berubah menjadi bahan lelucon atau dilupakan sama sekali. Seperti mainan yang tersimpan di lemari. Hidup itu kembali seperti biasa. Anehnya, saat Desember tiba lagi, kita lupa pernah gagal. Semangat harapan itu muncul kembali. Siklus ini sering berulang. Semangat di awal, kemudian lelah, lalu lupa, dan akhirnya berharap lagi. Mengapa kita terus melakukannya? Mungkin karena kita menyukai perasaan memiliki harapan. Rasa percaya bahwa kita bisa menjadi lebih baik, meski hanya setahun sekali. Mari kita bahas berdasarkan data dan psikologi sosial. Resolusi tahun baru itu bukanlah kegagalan personal semata, melainkan kegagalan struktural yang didorong oleh faktor psikologis, sosiologis, dan juga temporal yang sering diabaikan. Berikut kita bahas. Perubahan tanggal di kalender, seperti pergantian tahun, seringkali menciptakan ilusi akan kesempatan baru yang mutlak. Kita termakan oleh start fresh effect, fenomena psikologis yang membuat kita merasa seperti karakter baru yang bisa meninggalkan semua kebiasaan lama di belakang. Namun, otak kita tidak bekerja berdasarkan penanggalan. Ia beroperasi pada pola neural yang telah terbentuk melalui repetisi bertahun-tahun. Perilaku kita terikat pada jalur saraf yang dalam, dan perubahan tanggal hanyalah simbol kosong tanpa daya untuk mengubah struktur psikologis dan konteks hidup yang sebenarnya tetap sama. Perubahan yang abadi membutuhkan waktu psikologis, bukan sekedar momentum. Waktu psikologis adalah proses non-linear yang dibangun melalui konsistensi harian, refleksi diri, dan juga repetisi tindakan baru. Sementara kalender menawarkan riset artifisial. Otak memerlukan bukti, berulang, dan pembelajaran berkelanjutan untuk membentuk koneksi baru. Tanpa proses ini, antusiasme awal dari resolusi hanya akan memudar ketika dihadapkan pada rutinitas dan tantangan lama yang belum berubah. Oleh karena itu, alih-alih bergantung pada tanggal tertentu, perubahan sejati terjadi ketika kita berhenti menunggu momentum dan memulai memandang setiap hari sebagai ruang latihan. Transformasi berasal dari komitmen pada sistem dan proses yang kecil yang diulang-ulang terus-menerus, di mana kemajuan diukur melalui konsistensi, bukan pencapaian instan. Dengan demikian, kita keluar dari paradoks dan masuk ke dalam kekuatan waktu psikologis. Waktu yang dibangun dari makna tindakan yang nyata, bukan sekedar dari pergantian halaman di kalender. Resolusi yang kita buat seringkali terlalu abstrak, seperti ingin sehat ataupun ingin sukses, sehingga tidak memberikan petunjuk konkret bagi otak untuk memulai. Fokus pada hasil akhir tanpa sistem yang jelas membuat tujuan merasa jauh dan juga membingungkan. Selain itu, banyak resolusi justru lahir dari tekanan sosial dan keinginan untuk pencitraan, bukan dari kebutuhan pribadi yang mendalam. Motivasi seperti ini sangat rapuh karena bergantung pada validasi luar, yang mudah hilang ketika tekanan tidak ada pengakuan dari orang lain. Masalah lain adalah kecenderungan memiliki pola pikir semua atau tidak sama sekali. Itu di mana satu kesalahan kecil dianggap seperti kegagalan total. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai what the hell effect. Setelah sedikit melanggar, kita cenderung menyerah sepenuhnya dan kembali ke kebiasaan lama. Siklus ini merusak kepercayaan diri untuk memperkuat perasaan gagal. Karena resolusi ini dirancang tanpa ruang untuk fleksibilitas dan juga pembelajaran dari kemunduran. Oleh karena itu, resolusi yang efektif perlu dirancang secara spesifik, terstruktur, dan juga berfokus pada proses, bukan sekedar hasil. Penting juga mengecek motivasi di baliknya, memastikan itu berasal dari nilai intrinsik, bukan dari tren semata. Dengan mengadopsi mindset progresif yang mengizinkan kesalahan sebagai bagian dari perjalanan, resolusi dapat menjadi sistem yang adaptif dan berkelanjutan, bukan sekedar target kaku yang mudah ditinggalkan saat pertama kali terjatuh.
Resolusi tahun baru seringkali menjadi sumber dopamin antisipasi. Sensasi menyenangkan yang kita dapatkan hanya dari membayangkan diri kita menjadi lebih baik di masa depan. Seolah-olah kita sudah mencapainya. Pada saat kita menuliskan target seperti, saya ingin menjadi lebih sehat, atau saya ingin belajar skill baru, otak kita melepaskan gelombang dopamin yang memberikan rasa optimisme dan kepuasan instan. Mirip dengan perasaan saat kita benar-benar mencapai sesuatu. Ini menciptakan ilusi kemajuan. Padahal, belum ada tindakan yang nyata yang dilakukan. Akibatnya, kita terjebak dalam siklus perencanaan dan fantasi yang tidak produktif, merasa cukup puas dengan imajinasi akan perubahan, tanpa merasakan dorongan untuk memulai langkah konkret yang membutuhkan usaha konsisten. Semangat meluap-luap di tanggal 1 Januari adalah puncak dari gunung dopamin. Sementara ini, sebuah euforia awal yang seringkali tidak berkelanjutan. Pada fase ini, motivasi berasa begitu mudah, sehingga kita cenderung menetapkan tujuan yang terlalu ambisius, tanpa mempertimbangkan realitas tantangan harian. Namun, fase ini pasti akan turun. Ketika euforia awal mereda dan digantikan oleh rutinitas yang monoton, otak kita tidak lagi mendapatkan suntikan dopamin, yang sama sekedar membayangkan hasil, high atau tinggi, dari antisipasi telah habis. Sementara proses nyata membutuhkan disiplin dan juga ketekunan yang tidak selalu menyenangkan. Inilah mengapa banyak resolusi kandas di minggu-minggu pertama. Kita sudah menghabiskan bahan bakar motivasi di tahap perencanaan, tanpa menyisakan cukup tenaga psikologis untuk menghadapi fase eksekusi yang panjang dan seringkali membosankan. Untuk keluar dari jebakan badai dopamin ini, kita perlu menggeser sumber kepuasan kita dari antisipasi hasil menuju proses berlangsung. Daripada hanya berfantasi tentang tubuh ideal atau karir cemerlang, kita harus melatih otak kita untuk mendapatkan dopamin dari penyelesaian tugas-tugas kecil, seperti menyelesaikan tugas sesi olahraga atau menghabiskan 30 menit untuk belajar. Bisa juga menyelesaikan satu bagian proyek. Dengan membangun sistem reward yang terkait dengan tindakan nyata, kita bisa mengaitkan kesenangan bukan pada imajinasi, melainkan pada kemajuan real. Perubahan yang berkelanjutan terlahir dari kemampuan menentukan kepuasan dalam konsisten, langkah kecil yang diubah atau yang diulang hari demi hari, bahkan ketika kita tidak ada yang memperhatikan. Jadi kesimpulan logis yang kita bisa ambil adalah, apakah resolusi tahun baru tidak berguna? Tidak sepenuhnya. Nilainya terletak pada momen refleksi tahunan yang disepakati secara sosial. Itu adalah sinyal bahwa sebagai manusia, kita memiliki dorongan untuk berkembang yang naif. Rasa gagal yang berulang dapat merusak kepercayaan diri dan menciptakan siklus harapan, lalu kegagalan, dan akhirnya sinisme. Dan menggantinya dengan sistem bukan tujuan. Fokus kita itu harus pada proses harian yang kecil dan juga konsisten. Maka, mungkin di suatu pagi di pertengahan Juni, tanpa pesta kembang api, tanpa teriakan menghitung mundur, kamu memutuskan untuk berlari kecil keliling kompleks. Bukan karena resolusi, tapi karena hari itu langit begitu biru dan tubuhmu rindu bergerak. Disitulah perubahan sejati terletak. Bukan dalam gebiar janji kolektif di tahun baru, tetapi pada keputusan sunyi yang lahir dari kesadaran mendalam. Bukan pada momentum kalender, tetapi pada kejelasan tujuan. Tahun baru itu tidak mengubah kita. Kitalah yang mengubah makna setiap hari. Terlepas dari tanggal berapapun itu, dan itu adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekedar daftar yang kita buat saat lonceng berdatang.